Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita terus masih memikirkan tentang kebenaran. Kalau kita sudah belajar mengerti kebenaran, mengatakan kebenaran, sekarang kita mau bicara melakukan kebenaran. Ini menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Supaya hidup kita sungguh-sungguh jadi hidup yang bertanggung jawab tentunya. Hidup yang memuliakan nama Tuhan, yang hidup mengagungkan namanya, meninggikan Dia senantiasa. Nah, untuk itu mari kita lihat bacaan kita di dalam kitab Injil Yohanes pasal 3. Injil Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 21. Injil Yohanes pasal 3, 19 sampai 21, demikianlah firman Tuhan. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudaraku yang kekasih, menjadi menarik untuk kita pikirkan bersama-sama bagaimana hakikat hidup orang yang percaya. Maka dikatakan terang telah datang ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Maka kalau terang sudah datang ke dalam dunia dan dikatakan manusia yang sudah diterangi oleh kebenaran firman menjadi manusia yang terlihat terang dalam hidupnya. Artinya sekali lagi, kalau memang betul kita adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dan Yesus adalah sang terang itu, maka hidup kita pasti terang. Saya suka sekali Alkitab karena memberikan penjelasan-penjelasan logis yang sangat ketat yang kemudian mengajarkan kita untuk ada satu di posisi yang jelas pula. Ini penting. Sehingga dia tidak bertele-tele, tidak sekedar mau-maumu, mau-mauku, tetapi betul-betul kita dibawa pada satu situasi. Kalau kau katakan Tuhan itu baik, ya, kau harus lakukan. Tapi kalau kau tidak lakukan, bagaimana kau bisa mengatakan Tuhan itu baik, tapi ketetapannya tidak kau lakukan? Maka tindakanmu menyangkali sebetulnya apa yang sudah kau ucapkan. Nah, jadi saudara, prinsip pertama orang percaya adalah orang yang hidup dalam terang. Orang yang hidup dalam terang itu adalah orang yang mengerti terang itu, menyatakan atau mengatakan terang itu, maka dia dikenali sebagai terang dalam kehidupannya. Ukuran-ukuran sederhana itu menjadi menarik Kristus Tuhan itu. Sehingga itu sebab hidup tiap orang percaya dituntut seperti bagaimana Kristus hidup, begitulah pula seharusnya kita hidup. Bahwa banyak yang tidak seperti itu adalah satu fakta yang justru mau menunjukkan betapa kebenaran Tuhan justru sangat luar biasa. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Terlalu banyak yang melayani, sedikit yang sungguh-sungguh. Terlalu banyak yang ke gereja, sedikit yang sungguh-sungguh. Mana yang tidak sungguh-sungguh, mana yang sungguh-sungguh, tentu itu misteri Allah. Ya, itu bukan bisnis kita. Tetapi mari kita mulai mengatakan apa yang menjadi bagian kita atau bisnis kita di dalam satu prinsip hukum Alkitab, bahwa kita seharusnya sama seperti terang Kristus itu, yang sang terang itu. Nah, oleh karena itulah dikatakan bagaimana hal-hal di dalam kehidupan terang yang dinyatakan ke dalam dunia, ternyata dunia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Saudara-saudara, di sini menjadi menarik kalau kita pikirkan bersama-sama, bukan? Ternyata dunia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Di tempat yang terang, semua terang benderang, tidak ada kamuflase, tidak ada basa-basi, semua tampak dengan jelas, siap untuk dinilai. Tapi kalau di remang-remang, apalagi gelap, segala sesuatu tidak terlihat, atau kalau terlihat samar, maka banyak yang bisa disembunyikan. Ya, katakanlah kita selalu menyebut Tuhan baik, tapi perbuatan kita tidak baik. Jadi artinya perbuatan tidak baiknya ditutupi oleh kalimat-kalimat yang menyebut baik. Ya, nah ini harus hati-hati. Ya, bagaimana orang misalnya memperkaya diri lalu bilang ini berkat Tuhan, tetapi dia tidak pernah berbagi diri, sehingga dia menumpuk untuk dirinya sendiri. Maka tahulah kita, itu tidak benar, ditutupi dengan kalimat tadi. Tuhan baik, Tuhan memberkati, Tuhan baik, Tuhan memberkati saya dengan limpah, tapi justru sebetulnya karena dia pelit dan tidak berbagi dalam hidupnya. Nah, jadi saudaraku,
Di bagian-bagian seperti ini kita perlu dengan cermat untuk melihat hidup kita itu dengan hati-hati, kita bedah dengan sungguh-sungguh. Jadi, terang adalah Kristus dan kita harus menjadi terang, itu artinya hidup sama seperti Kristus itu. Tetapi, faktanya, manusia lebih menyukai keremangan, kegelapan daripada terang. Ini menjadi sebuah ironi sebetulnya. Kesedihan, kepedihan yang sangat mendukakan, karena bagaimana mungkin manusia itu sangat suka pada gelap itu dan bersembunyi di kegelapan itu. Supaya dia tidak terlihat dan dia bisa bermain untuk melakukan apa yang diinginkannya, yang dipahaminya, yang diyakininya sebagai sebuah kebenaran. Ini menjadi sebuah ironi. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah seharusnya menjadi bagian yang serius yang perlu kita pikirkan dalam hidup kita. Bagaimana seharusnya kehidupan orang Kristen menjadi sebuah kehidupan yang dipahami, yang bisa dimengerti, menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga orang-orang Kristen itu tidak hanya orang-orang Kristen yang pintar berbicara, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupannya. Iya kan? Nah, jadi bagian-bagian seperti ini sudah dengan segera juga menunjukkan sebuah perkelahian yang serius antara orang benar dan tidak benar, artinya antara hidup benar dan tidak benar. Karena kalau terang itu dinyatakan, saudaraku, dan orang lebih menyukai kegelapan, kita bisa melihat warna ataupun karakteristik daripada dunia gelap. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam gelap tadi, manusia lebih menyukai kegelapan tadi daripada terang tadi, maka perbuatan-perbuatan jahat mereka lah sebetulnya menjadi alasan tinggal di kegelapan supaya perbuatan jahat mereka tidak kelihatan. Karena itu, seharusnya kita melihat tiap orang, menilai tiap orang termasuk seperti saya pendeta, jangan hanya dari khotbahnya. Khotbahnya boleh saja oke dan enak di telinga. Tapi hidupnya seperti apa? Jangan hanya kata dia hidupnya baik dan luar biasa. Tapi realitanya seperti apa? Jangan hanya sekedar lihat dari apa yang bisa saudara lihat, karena dia bisa menipu saudara pada hari tertentu berbuat sesuatu. Tapi tiap hari di lingkungannya, di temannya, di mana dia ada. Nah, jadi sebelum pula kita menilai orang lain, tentu ada baiknya kita menilai diri kita sendiri. Sudahkah kita hidup terang? Sehingga kita menyukai terang itu dan tidak peduli dengan kegelapan, kita tidak peduli dengan perbuatan-perbuatan kita, karena memang tidak ada yang jahat dalam diri kita. Tentu saudara gelisah kalau ada perbuatan-perbuatan yang jahat yang patut disembunyikan. Tetapi kalau tidak, tentu tidak ada persoalan. Seharusnya itulah hidup kita menjadi hidup yang merdeka, menjadi hidup yang menyatakan apa saja, dan kita tidak segan dalam hidup kita. Karena kita hidup dalam kebenaran. Sayangnya, kita pun seringkali terlibat dalam berbagai kegalauan, kesalahan dari sebuah persoalan. Dan kita menjadi bagian daripada kekacauan yang ada. Nah, itu yang sangat mengerikan. Sehingga kita pun tidak lagi mempunyai power untuk berbicara. Nah, itu salah besar. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, bagaimanapun di kehidupan kita, pemahaman akan hidup dalam terang itu menjadi sesuatu yang penting. Ya, karena itu, barang siapapun yang berbuat jahat, maka dia membenci terang. Barang siapa mencintai terang itu atau melukai yang terang itu, dia akan berbuat yang baik. Oleh karena itu dikatakan, sehingga dengan demikian orang-orang yang jahat ya tidak akan mau yang terang karena perbuatannya akan nyata. Tetapi orang-orang yang baik dia mau terang karena perbuatannya juga akan nyata. Nyata baik. Kalau yang satu kan nyata-nyata jahat kan. Sehingga di dalam terang itu yang menjadi penting sebetulnya adalah bagaimana kita mengisi hidup kita. Belajar dari apa yang Yesus katakan, Yesus ajarkan, dan kita hidup seperti itu. Dengan demikian Roh Kudus akan terus memurnikan hidup kita, membersihkan hidup kita, sehingga hidup kita sungguh-sungguh bersih. Hidup yang menyenangkan Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang menjadi cita-cita dari tiap kita semua, saudaraku. Itu mimpi. Mimpi yang tentunya harus ditujukan, mimpi yang harus tentunya dikembangkan. Tidak boleh hanya mimpi yang jadi sekedar mimpi, bukan? Harapan yang sekedar harapan, yang hanya muncul dalam slogan ucapan-ucapan kita, tetapi tidak ada satu gairah, tidak ada satu tindakan-tindakan yang konkret di dalam kita mewujudkan diri menjadi seperti apa yang dikehendaki Sang Terang yang sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudaraku yang kekasih, kita mesti menyadari betul-betul bagaimana kita hidup dalam terang. Itu yang pertama. Tapi ada aspek yang kedua, hati-hati. Karena ternyata kejahatan lebih mendominasi. Ya, terang itu artinya menciptakan kegelapan sehingga mereka tidak suka pada terang itu.
Itu fakta kedua. Nah, oleh karena itulah apa yang kita lakukan di dalam hidup kita dikatakan apa? Barang siapa melakukan yang benar, dia datang ya kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di dalam Allah. Jadi melakukan kebenaran menjadi panggilan, ini aspek yang ketiga, panggilan tidak terhindari, panggilan yang sudah menjadi harus dalam hidup tiap orang percaya. Yaitu panggilan untuk menjadi laskar Kristus, panggilan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, ini bagian penting saya pikir untuk ditumbuh kembangkan dalam kehidupan kita. Supaya betul-betul hidup kita menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Supaya hidup kita betul-betul menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan hidup kita itu bisa benar-benar menjadi sesuatu kemenangan dalam hidup kita. Kegairahan tersendiri begitu ya. Nah, ini menjadi perlu, kenapa? Karena memang sudah semestinya atau memang sudah seharusnya hidup kita hidup yang seperti itu. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Melakukan apa yang benar. Sehingga dengan demikian kita mengumpulkan investasi abadi, ya, seperti yang diajarkan Alkitab, di surga yang mulia. Orang yang mengenal terang itu, di dalam gairah terang itu, pasti dia akan terus mengejar dan bergairah terhadap terang untuk melakukannya. Karena itu akan menjadi panggilan yang kuat dalam dirinya dan dia akan bertanding, bertarung untuk mewujudkannya. Nah, ini penting saya pikir untuk dipikirkan sama-sama. Bagaimana kebenaran itu mewarnai kehidupan kita, saudaraku. Dan ini menjadi sesuatu yang perlu dalam hidup kita supaya kita tidak terjebak dalam kesalahpahaman untuk menjadi orang benar yang produktif dalam bertindak benarnya. Nah, oleh karena itu mari kita melakukan yang benar sehingga semakin hari hidup kita di dalam terang itu semakin nyata dan kita sendiri hidupnya juga makin hari jadi makin terang. Nah, ini kan perlu, ini kan harus. Sehingga dengan demikian kita mempunyai kegairahan dalam kehidupan kita, melakukan kehendak Tuhan kita. Kita punya kegairahan dalam hidup kita untuk berjalan dalam jalan Tuhan. Nah, oleh karena itu, di dalam kehidupan kita sehari-hari pula, kita dengan segera bisa mengukur diri kita apakah saya bertindak benar atau tidak. Betul kan, saudara? Nah, misalnya mari kita lihat satu kasus yang menarik bagi saya sebetulnya. Ketika misalnya lagi rame-ramenya Senturi, ya, kalau orang bicara ditanya jawabannya, saya tidak ingat. Saya tidak tahu, tidak jelas gitu ya. Tetapi padahal posisi misalnya tidak mungkin dia mengalahkan gitu karena sudah seharusnya dia tahu. Oke, kalau bagian kecil-kecil ada sampah jatuh di kantor ya ngertilah orang nggak tahu begitu ya. Tapi kalau sudah urusan-urusan yang cukup besar masa sampai nggak tahu kan gitu. Nah, lalu bagaimana dengan jawaban tadi nggak tahu? Pertanyaannya adalah apakah dia benar-benar nggak tahu? Kita juga nggak tahu karena bisa dia pura-pura tidak tahu, lupa. Apakah dia benar-benar lupa? Karena bisa juga dia memang pura-pura luka. Nah, jadi bagian-bagian seperti ini kita melihat, kita mencermati, lalu kita mulai menemukan sebetulnya yang mana yang benar. Ya kan? Maka jabatan orang itu, pengalaman orang itu sudah dengan segera bisa menunjukkan pada kita dengan mata telanjang. Dia tidak benar. Dia sudah melakukan yang salah. Mungkin dia punya 1001 pertimbangan, dia bilang mungkin ya memang saya tahu. Saya pilih kalimat-kalimat yang salah. Tapi kalau saya katakan kebenaran, akibatnya akan begini dan begitu. Ini jadi lain lagi ceritanya. Sehingga terjadi sebetulnya pengangkangan, penindasan, ataupun pelecehan terhadap kebenaran. Yang mestinya nggak boleh. Iya kan? Mestinya kita tetap dalam kebenaran, melakukan kebenaran. Dengan oleh untuk alasan apapun. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Di situasi apapun, demi apapun. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita dengan gampang untuk melihat bagaimana orang coba berkelit dari sebuah kenyataan atau pahitnya kebenaran. Artinya gini, kalau misalnya tindakan yang kita lakukan itu salah, berlawanan dengan kebenaran, dan kebenaran itu akan menghukum kita, kan kita takut luar biasa. Yang kita enjoy adalah kalau kita berbuat sesuatu yang salah, tetapi kemudian tidak ada yang tahu apa itu kebenaran, nah itu kita kan aman. Ya. Nah jadi saudara yang kekasih, melakukan kebenaran sebagai gugatan tuntutan dalam kehidupan orang-orang percaya nggak bisa diabaikan. Itu menjadi satu keharusan yang penting dalam kehidupan kita kalau mau hidup kita itu berguna, hidup kita itu berbuah, sehingga hidup kita sungguh-sungguh jadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Nah ini yang penting. Oleh karena itu jangan sampai lagi seperti yang saya bilang tadi terjebak pada perangkap yang salah, sehingga hidup hanya untuk memuaskan awak diri pribadi, bukan lagi apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup ini. Nah, kalau sudah kehendak diri yang dinobatkan, diunggulkan, jadi gawat hidup kita.
Nah, kebenaran menuntut sebetulnya adalah justru sebuah keberanian untuk kita meniadakan atau menyangkal diri kita dan menaklukkan diri kita kepada kebenaran yang final, yaitu kebenaran Tuhan. Sementara kebenaran yang kita pahami adalah kebenaran yang harus diuji, ya. Apakah betul-betul benar atau itu hanya asumsi-asumsi yang kita ciptakan. Nah, jadi saudara yang kekasih, disinilah sebetulnya tiap orang di-exercise, ditantang, dilatih dalam kehidupannya, ya. Sehingga dengan demikian menjadi satu bagian yang perlu untuk kita bisa melakukan apa menjadi kehendak Tuhan kita. Nah, jadi karena itulah kita belajar mencintai kebenaran itu dan melakukannya bertahap. Saudara, jangan sampai di peradaban pada kasus besar baru mulai pikir-pikir nanti melakukan yang benar. Salah. Dari kecil kita mesti melatih diri kita berkata benar, bertindak benar, sekalipun mungkin itu menyakitkan. Ya, apa boleh buat? Karena tidak semua orang suka pada kebenaran. Jadi justru kita berkata benar, seringkali orang salah paham, menganggap kita berlebihan, ya kan gitu. Tetapi tentu juga perlu cara yang bijaksana yang kita pikirkan, kan. Nah, bagaimana kita bisa memahami kebenaran itu. Sementara di sisi lain, pada waktu kita memikirkan tentang kebenaran melakukannya dalam diri kita, kalau kita belum melakukan, jangan coba-coba kemudian dalam hidup kita mencari-cari alternatif lain. Nah, itu bisa jadi bahaya. Nah, oleh karena itu, siapapun yang belum melakukan mestinya belajar untuk mengatakan pada diri, saya akan melakukan. Jadi jangan dikamuflase begitu jelasnya, ya. Sehingga dengan demikian kita melakukan kebenaran di dalam takut akan Tuhan itu, kebenaran yang terus-menerus berbuah dalam kehidupan, sehingga dari satu kebenaran menjadi 2, 3, 4 yang kita lakukan, 5 dan seterusnya. Ingat, mulai dari hal-hal yang kecil. Jangan dimanipulasi. Jangan takut bahwa itu akan berakibat, akan ada sebuah ekses di dalamnya. Karena memang tidak ada tindakan yang tanpa ekses. Semua tindakan kan ada ekses, semua tindakan ada akibat. Nah, orang saja bayangkan berani berbuat tidak benar, yaitu mencuri misalnya, untuk memperuntung dirinya. Dia berdoa amat soal surga neraka, kan gitu misalnya. Nah, kita yang peduli ke surga, masa nggak berani sih mempertaruhkan diri kita? Tentu tidak untuk mencuri, ya, untuk mencopet, tapi melakukan kebenaran, bukan? Ya, karena orang mencopet tadi kan, ingat saya bilang ada risiko hanya untuk mendapatkan sekantong atau satu tas uang misalnya. Nah, sementara kita bukan satu tas uang, kan, untuk keselamatan, untuk surga yang mulia itu. Masa kita tidak mau melakukan? Kan begitu, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara yang kekasih, melakukan kebenaran menjadi gairah dalam kehidupan kita yang harus kita kerjakan, sehingga dengan demikian makin hari kita makin dikenali orang, dan Tuhan makin hari makin disukakan oleh tindakan-tindakan hidup kita. Karena memang Tuhan menuntut kita supaya berbuah. Dan buah itu tentunya tampak dalam kehidupan keseharian kita. Bukan sekedar buah A, B, C, D, E, dan seterusnya. Tapi buah-buah yang lebih menyangkut pada kualitas kehidupan, kejujuran, kesungguhan, kesalehan, keberimanan, dan seterusnya. Nah, marilah kita melatih, tadi saya bilang tadi, mengeksersis diri kita tadi itu, untuk melakukan kebenaran dengan memulai dari yang kecil. Kalau ada risiko-risiko, ya belajar untuk kita tanggung. Tapi cepat atau lambat waktunya kita akan melihat, ternyata apa yang diajarkan Tuhan benar. Menjadi satu harapan yang kuat kalau kita lakukan yang benar itu. Karena ketika kita melakukan yang benar pun, kita akan banyak teman, banyak kawan. Kita melakukan yang benar pun, kita akan banyak musuh di sini. Tetapi kita jangan takut di dalam kehidupan kita untuk melakukan yang benar dengan segala konsekuensi yang ada tadi. Karena dengan melakukan yang benar, walaupun apa yang datang, tetapi di situ Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan. Jadi, lakukanlah kebenaran itu dalam kehidupanmu, maka sebetulnya engkau sedang menyelamatkan masa depanmu, menjamin hari-hari hidupmu. Lakukan kebenaran itu dengan benar, bukan untuk satu tujuan terselubung. Jangan pernah katakan benar hanya supaya orang tahu kau orang baik atau orang benar. Tapi kalau kau mau tahu diketahui orang-orang baik, lakukan yang benar. Nah, itu ya. Lakukan yang benar. Jadi tidak perlu bersembunyi, tetapi betul-betul hidup dalam takut akan Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan betul-betul menjadi sesuatu gegap gempita, kemenangan. Yang dengan demikian menjadi sesuatu yang penting. Nah, ini yang harus kita lakukan di kehidupan kita. Jadi, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu menjadi satu pemikiran-pemikiran serius dalam kehidupan kita, sehingga dengan demikian kita bisa melakukan hal yang tepat, hal yang benar, sehingga menjadi hal yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu lakukan kebenaran. Mulailah saudara membenci kegelapan, membenci dosa, mulailah belajar untuk kemudian tidak lagi melakukan yang jahat, tapi justru sebaliknya, melakukan kebaikan, kebenaran untuk kemuliaan nama Tuhan.
Belajarlah untuk menyatakan kebenaran, ya. Nanti kemudian kita mulai melakukan dari yang kecil-kecil dan terus kiranya Tuhan tolong kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar dalam konteks melakukan kebenaran, sehingga kita sungguh-sungguh bisa jadi orang yang merdeka di hidup ini, bahkan di mati kita. Mati pun kita tidak takut lagi karena kita ada di dalam kebenaran. Maka Tuhan akan terus menyertai kita bukan hanya di kesementaraan, bahkan hingga kekekalan. Alangkah indahnya. Anda ingin, Anda mau, maka hiduplah dalam kebenaran. Lakukanlah kebenaran. Tuhan menolong saudara dan Tuhan menolong saya. Tuhan menolong kita semua untuk menjalani hari-hari kita. Terpujilah Tuhan, sumber kebenaran yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman hidup yang Tuhan nyatakan pada kami. Tuhan terus menolong kami untuk boleh melakukan kebenaran sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi hidup yang memuliakan nama-Mu. Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami dalam belas kasihan-Mu. Demi Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami percaya apapun yang kami miliki dalam hidup kami, di jalan kami, di hari-hari kami, jika kami duduk dalam kebenaran, maka Tuhan akan ada di sana menyertai, menuntun, membimbing kami memenangkan pertandingan perjuangan kehidupan ini. Terpujilah Tuhan. Amin.